ayat 36, surat 10 ayat 36, 37. Silakan baik. Ya, bentar, baru mulai saya cari. 36, Ya, 37. surat berapa tadi? 36, 37. Surat Ya, 10, surat surat 10 10. Ya, ayat 36, 37. ya, surat 10, 36, 37. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 36, 37. Ya. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sekarang Bapak Ibu renungkannya. Dasarnya manusia itu benar nggak Pak Eko? Berpikir, menduga-duga, betul? Betul. Terus ingin tahu terhadap sesuatu, kan begitu ya? Iya, kepo. Sehingga hal ini yang dipakai oleh setan untuk membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, sehingga yang terjadi adalah bukan Bapak Ibu fokus bagaimana mengikuti petunjuk, tapi selalu fokus, aduh nanti bagaimana, besok bagaimana, ini kalau saya nggak punya uang bagaimana, kan itu yang terjadi. Iya, Dan, dan mohon maaf ya, kalau misalnya direnungkan Pak Eko, kalau sudah terjebak dengan pemikiran, menduga-duga dan lain-lain, itu akhirnya dia sadar nggak terhadap inti ujian itu apa yang Allah inginkan. nggak sadar. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, mulailah harus merubah sikap ketika misalnya Bapak Ibu diuji atau mendapatkan suatu musibah atau tertentu. Yang pertama kali adalah Bapak Ibu kata kuncinya yang selama ini kita imani atau pahami itu sudah semua atas izin Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi harusnya kita langsung yakini saja bahwa pasti ini terbaik. Nah ini sikap ini kan memang harus berlatih ya Pak. Karena memang kan dasarnya tuh Hmm. sedang menduga-duga kan terhadap sesuatu. Iya, Apalagi misalnya ada hal yang menyangkut tentang anggaplah diri kita yang misalnya bermasalah. Nah, jadi intinya dasarnya manusia itu seringnya menduga-duga sehingga itu yang dimanfaatkan setan untuk membuat kita semakin khawatir bahkan lupa bahwa ujian itu sebenarnya untuk meningkatkan keimanan kepada apapun yang Allah janjikan. Makanya di 37-nya silakan Pak Allah dan membantai. tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Mm-mm. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak Mm-mm. ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Artinya akhirnya kan Allah membuat statement kan bahwa tidak ada keraguan. Berarti kalau tidak ada keraguan tuh perlu menduga-duga atau pasti Pak? Pasti Pasti. Jadi sebenarnya musuh kita itu sebenarnya ujiannya atau diri kitanya, Pak. diri kita ya, Tat. Kita, makanya kita harus memperbaiki itu. Nah, saya akan kasih contoh ya, kasih contoh menduga-duga Ya, tuh ya. Misalnya kita buka di surat 18, ya. 18, surat Al-Kahf. ya, ayat 68 sampai seterusnya. Silakan, Pak. Ya, Ini contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahf 68 seterusnya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Terus. Dia Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Oke, ini kan ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, betul ya? Ya, Nabi Musa berjanji tidak akan menentang apapun terhadap sesuatu yang apapun yang dilakukan Nabi Khidir. Berarti harusnya hmm,
Kalau seperti itu Nabi Musa tuh yakin atau menduga-duga, Pak? Yakin, Tat. Oke, lanjut terus. Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu." Terus, Maka berjalanlah kedua hingga ketika keduanya menaiki perahu. Lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh baik. engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Berarti posisi di sini Nabi Musa itu yakin atau menduga-duga, Pak? Nah, ini menduga-duga ini. Nah, padahal kan dari awal sudah ada statement awal kan bahwa kamu sabar, ya, kamu yakin sampai nanti aku menjelaskannya. Kan begitu kan, Pak? Iya, Sekarang coba Pak Eko renungkannya. Di dalam kehidupan, Al-Quran itu, Allah itu menjelaskan sesuatu ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu menjelaskan tuh pasti atau tidak pasti? pasti tak. Pasti, maka ketika Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Itu kan sebenarnya kan pasti sebenarnya. Iya, Nah, lucunya sudah pasti, tapi kita sudah yakin atau masih menduga-duga kadang-kadang kalau ada masalah. masih menduga-duga. Makanya coba Bapak coba sekarang lah balik lagi ke surat 10 ayat 40. Makanya Allah menyatakan di Ya. ayat ini. Akhirnya ya terserah, pokoknya Allah sudah memberikan kepastian di dalam Al-Quran, tapi itu kembali lagi kepada manusianya. Surat Hmm. 10 ayat 40. Ayat 40. surat 10 ayat 40. Yunus ayat 40. Mm-mm. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Nah, Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. berarti inti dari permasalahan itu apa, Pak? Dari diri sendiri ya, Ted, ya. Keyakinannya. Inti dari permasalahan yang selama ini kita hadapi adalah ada yang beriman percaya kepada Al-Quran, ada yang tidak percaya kan? Iya, Jadi semua permasalahan, kalau dasarnya kita sudah kurang percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, ya akan menjadi permasalahan, akan menjadi penderitaan, kan gitu kan Pak? betul. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu agar manusia percaya, agar yakin, dan dalam langkah itu menjadi pasti, sehingga tidak ada keraguan. Makanya ketika kita misalnya ragu-ragu, bingung terhadap sesuatu, loh alasannya apa? Karena bukan permasalahannya. Alasannya mungkin selama ini kita kurang meyakini atau kurang percaya terhadap apa yang Al-Quran sampaikan. Kan sebenarnya gini Pak, Pak Eko mau percaya atau tidak pun, tetap ke depan kita tahu atau tidak dengan pasti. Tidak tahu. Nah, karena kita memang sebenarnya tidak tahu, ya terus ngapain tidak mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk agar pasti dalam menjalani proses ujian, kan begitu harusnya. Iya. Nah kan kalau direnungkan semakin ke sini ya, ngapain kita bingung? Hmm, Karena di sini ternyata Allah memberikan pilihan kan, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Dan ternyata kalau direnungkan lebih dalam, semua ujian itu kan cuma masalah keyakinan, Pak. betul. Dan mohon maaf, kalau keyakinan kan tergantung diri kita kan, Pak. Iya. Tinggal mau menjalani atau tidak. Dan mau menjalani atau tidak pun ya tidak ada pilihan juga, kita harus menjalani. Gitu. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi Iya, intinya iya. sikap Hmm, manusia dasarnya adalah menduga-duga, berpikir terlalu jauh dan berpikir kebanyakan bagaimana-bagaimana. Padahal Allah memberikan langkah demi langkah agar manusia itu bisa benar-benar tenang di dalam menjalani proses ujian hidupnya. Inilah coba saya tanya ya Pak Eko ya. ya, Yang namanya petunjuk hidup itu langkah demi langkah. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau dari 1 sampai 10. Atau dari 1 langsung ke 10.
Ya, sesuai prosesnya satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk Tapi terusnya. jujur saja ya, saat kita diberikan ujian, itu tuh kita langsung berpikir solusi atau langkah demi langkah. Ya, kalau biasanya ya langsung ke solusinya bagaimana? Nah, makanya jadi pusing kan. Iya, Contoh aja contoh, ketika kita dikasih ujian, itu tuh fokus kita menerima dulu atau bagaimana berpikir jalan keluarnya. pada umumnya orang akan berpikir bagaimana jalan keluarnya. Jadi dia nggak berpikir menerima dulu kan, Pak? Iya, kebanyakan begitu ya. Terus gimana mau menjalani langkah demi langkah kalau pemikirannya langsung bagaimana jalan keluar? Padahal Betul. semua semua jalan keluar ya itu akan terjadi ketika kita langkah demi langkah mengikuti petunjuk kan, Pak. Iya, Tat. Bukan berpikir langsung bagaimana jalan keluarnya kan. Iya, Karena adanya langkah 10 pasti diawali dari langkah pertama. betul. Nah, jadi ya sudah kalau gitu konsentrasinya itu pas nanti pukulan pertama itu fokusnya menerima dulu, bukan bagaimana jalan keluarnya. Setelah menerima sesuai dengan aturannya, berdoa dengan keyakinan, mohon petunjuk. Kan itu harusnya. Ikuti langkah demi langkahnya. Maka ketika kita mengikuti langkah demi langkahnya, otomatis bonus dari kita mengikuti petunjuk baru jalan keluar. Jadi bukan langsung berpikir bagaimana jalan keluarnya, yang kita juga nggak paham kan. Iya, Jelas ya, Pak Eko ya? iya, iya, Tat. Ini Ya, yang dipakai setan untuk membisikkan angan-angan ketika manusia berpikir jauh ke depan. Di surat 4 ayat 120. Silakan. ya. Surat An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Hmm. Salah satu cara yang paling mudah setan masuk adalah manusia dibuat berpikir berangan-angan, menduga-duga ke depannya nanti bagaimana gitu kan. Misalnya kayak contoh si Fulan divonis sakit. Ketika si Fulan divonis sakit, di pemikiran dia apa, Pak? Ya, eh, nanti sembuh nggak ya gitu. Nah, langsung ke arah hasilnya kan. Iya, Padahal sembuh tidak sembuh dia juga nggak tahu kan, Pak. betul, Akhirnya makin ruwet kan. betul. Kan ketika sakit itu diterima bahwa ini atas izin Allah. Terus mohon kepada Allah. Lalu yakin dalam berikhtiar itu pasti Allah akan memutuskan yang terbaik. Kan sebenarnya cuma begitu sebenarnya. Iya, Nah, jadi sebenarnya kalau semakin diperdalam ya, ya masalah itu sebenarnya ada nggak sih Pak? nggak ada sebenarnya, Tat. Nggak ada jika kita memang yakin kepada Allah. Akan Iya, menjadi ada kalau kita ragu kepada Allah. Jadi orang bermasalah tidak bermasalah itu tergantung keyakinan masing-masing. Tapi Allah jamin bahwa setiap permasalahan itu sesuai dengan kemampuan diri kita. Tinggal kita meyakini atau tidak. Gitu. Berarti orang kalau ingin tidak bermasalah harus semakin lama semakin yakin kepada Allah. Tapi kalau orang misalnya semakin lama semakin tidak yakin kepada Allah, pasti semakin bermasalah hidupnya. Dan sebenarnya tiap hari pun Allah mengajari kita untuk semakin meyakini Allah kan Pak. iya, Hmm. Hmm. Jadi ya yo Bapak Ibu sekalian ya jadikan kalau bisa setiap hari kegiatan apapun tuh untuk pertanyaan kita tuh semakin yakin kepada Allah atau tidak. Baik, ada iya, Tat. pertanyaan? Silakan. Sebentar saya, Tat, ya. Hmm. Ya, menduga-duga itu sama tidak dengan ingin tahu. Tuh. Baik, kalau Ya, saya diarahkannya kalau ingin tahu itu lebih baik kita fokus ingin tahu tentang janji Allah terhadap ujian. Misalnya ya, ini ujian berat. Terus Pak Eko kan tadi disampaikan di 10 ayat 37 bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Kan? Jadi ketika kita bilang ini ujian tuh berat, terus gimana ya caranya? Nah itu buka Pak Al-Qurannya Pak. Oh tapi menurut Al-Quran misalnya, bahwa janji Allah itu akan terjadi. Seberat apapun, toh bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah nanti akan menolong. Nah itu tuh logika-logika gitu tuh harus dilatih Pak.
Begitu. Jadi, jadi ketika ada permasalahan itu, pemikiran akal kita tuh nggak lari kemana-mana, tapi langsung memahami atau mempelajari apa yang Allah janjikan dengan permasalahan hidup yang kita hadapi. Saya mau tanya nih Pak Eko, Ya, kan seberat apapun permasalahan, kan tetap Allah janji menolongkan Pak, betul. agar sabar sholat kita benar kan, yang penting sabar sholat kita benar, Allah janji menolongkan Pak. Betul nggak? Iya, iya. Sabar itu kan bahasa sederhananya menerima suatu kejadian yang tidak enak lah gitu kan. Nah, Betul. sebenarnya kan pas Bapak Ibu diuji terus merasa berat, konsentrasinya tuh kepada beratnya ujian atau secepatnya menjadi sabar dan sholat yang benar. Kalau harusnya ya menjadi sabar dan sholat yang benar. Betul, karena berat tidak berat kan tetap nanti dengan pertolongan Allah. Iya, iya, Jadi yang Bapak Ibu fokuskan itu bukan pada bagaimana ujian itu berat. Yang kita fokuskan itu bagaimana agar secepatnya memenuhi syarat Allah akan menolong kita. Makanya yang harus Bapak Ibu syukuri, Alhamdulillah ternyata kan Allah tidak menyuruh kita menyelesaikan permasalahan kan Pak. betul. Allah cuma menyuruh memenuhi perintahnya agar Bapak Ibu memenuhi syarat dan nanti Allah menurunkan pertolongannya kan begitu harusnya. Iya, Mindset orang selama ini banyak yang keliru. Dia fokus pada permasalahannya, bukan fokus pada apa yang Allah perintahkan agar Allah mau menolong permasalahannya. Nah, itu sebenarnya harus diperbaiki oleh Bapak Ibu semua termasuk saya. Baik, ada pertanyaan lagi? iya. Baik, jadi kalau tidak ada, itu saja dulu Bapak Ibu. Intinya mari. Ada Ustaz. Assalamualaikum Oh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Irwan Ustaz. Oh iya, silakan Pak Iwan. Ustaz kalau tadi Allah akan menolong, kita harus Mm-mm. sabar dan sholat ya Ustaz ya. Ya, syarat-syaratnya. Memang mindset kita harus dirubah. Ada Mm-mm. lagi nih, kalau saya sakit gitu, ada orang sakit lah. Mm-mm. Loh, sakit kan harus ke dokter, minum Mm-mm. obat gitu kan. Mm-mm. Kadang-kadang mindsetnya, apa hubungannya sholat dengan sabar, dengan Oh, kesembuhan gitu. Kadang-kadang kan berpikir seperti itu ya. Contoh oke. gini, kadang-kadang kan hasil itu kan Allah yang menentukan, sembuh itu kan Allah. Cuman Mm-mm. kadang-kadang gini, kita kan gini, kita kan sakit kepala. Biasanya kan kalau orang awam, sakit Mm-mm. kepala minum Botrek atau minum obat ini nanti sembuh kok. Itu kadang-kadang orang punya punya persepsi Mm-mm. seperti itu. Itu gimana untuk merubah? Padahal Allah lah yang menyembuhkan. Tapi kadang-kadang kita Oke. persepsinya, Mm-mm. flu gitu loh. Atau panas, Oke. udah minum Mm. Panadol nanti sembuh gitu. Itu gimana Ustaz? Makasih Oke, Ustaz. kunci aja Pak. Memang yang menyembuhkan ini obatnya, dokternya, atau pertolongan Allahnya. Pasti jiwa Bapak bisa jawab. Iya, pertolongan Allah. Nah, saya ulang dulu ya. Ini kan masih kelihatan ringan. Saya ulang lagi. Memang selama ini yang bisa menyembuhkan atau yang menyelesaikan masalah kita itu karena ikhtiar, karena dokter, karena obat, karena banyak uang, atau karena pertolongan Allah. Karena Disadari pertolongan dulu Allah. itu. Iya, Lah, kalau karena pertolongan Allah, berarti kan fokus kita adalah bagaimana Allah menolong. Dan ternyata Allah memberikan syarat yang dua itu kan, sabar dan sholat itu kan, Pak. iya, Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tapi kenapa kita tetap wajib minum obat, wajib ikhtiar? Berarti kan pasti arahnya bukan supaya sembuh dong, Pak. Oh, nggak semua karena pertolongan Allah kok. iya, Berarti obat, dokter itu hanya sarana saja untuk meningkatkan kesabaran Pak Irwan. Kan begitu harusnya. iya, Kan bisa sekarang minum obat ke dokter bisa nggak sabar atau bisa sabar kan begitu kan? iya, Tapi logikanya Allah akan menolong yang menjalaninya dengan sabar atau yang tidak sabar. yang sabar. Jadi ikhtiarnya kan tidak berubah sebenarnya. Tetap minum obat, tetap ke dokter, tapi yang berubah adalah sikap dia saat ikhtiar. Yang satu seakan-akan dokter dan obat itu bisa menyembuhkan, yang satu ternyata menyadari bahwa obat dokter ini hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kesabaran. Berarti kira-kira yang akan tidak merasa bermasalah saat ikhtiar yang mana, Pak? Ibu sekali lagi.
Jelas nggak nih, Pak Eko? Iya, Ustaz. Ya, jadi yang Iya. akan timbulkan bermasalah adalah yang memang niat dari awal dia berharap dia fokus kepada pertolongan Allah. Hmm. Orang bermasalah itu di proses atau di hasil sih Pak biasanya Pak. Di hasil dia berpikir hasil aja. Tapi dalam prosesnya bermasalah juga nggak? Dia nggak ngikuti prosesnya. Enggak, kalau orang kan bermasalah itu selain di hasil, kan di prosesnya juga bingung, khawatir, stres kan saat proses juga begitu kan. Iya, iya. Nah, makanya proses yang kita selama ini jalani jadikan sebagai sarana peningkatan ibadah. Dan Allah sudah jelas kalau ingin meningkatkan ibadahnya saat proses itu bersabar. Karena sabar Hmm. itu salah satu syarat Allah menolong. Kan harusnya begitu logikanya. Iya, Jadi sekarang kesimpulannya apa? Jangan menjadi sia-sia ikhtiar yang kita lakukan kalau tidak ke arah peningkatan ibadah kita. Makanya dikunci dulu. Orang sembuh, orang bisa selesai masalah, orang bisa selesai ujian, semuanya itu ternyata hanya dengan pertolongan Allah. Berarti suka tidak suka dalam proses perjalanan itu harus menuju syarat Allah menolong kan begitu. betul. Jadi sabar itu berarti wajib mutlak Bapak Ibu jalani dan ditingkatkan. Karena apa? Karena itu syarat mutlak Allah menolong kita. Ikhtiarnya sama mungkin, misalnya sama-sama berobat gitu kan, sama-sama ke dokter, mungkin dokternya juga sama. Tapi kualitas sikap kita dalam menjalani proses itu berbeda. Karena niatnya juga dari awal sudah berbeda. Ada yang cuma fokus supaya sembuh, ada yang fokus supaya Allah menolong. Ini kan jadi beda jadinya. Iya, Jelas ya, Pak Irwan ya. Jadi iya. intinya seperti itu. Baik, satu lagi kalau misalnya ada pertanyaan, tapi kalau tidak itu dulu. Jadi intinya mari Bapak Ibu ambil semakin hari, Bapak Ibu semakin yakin kepada Al-Quran dan semakin bisa dipraktekkan. Hasil akhirnya adalah apa? Oh ya, gimana Pak Irwan? Halo. Iya, iya, gimana Iya, Pak? Nah, jadi kita tetap harus belajar ya, Ustadz, bagaimana bahwa mindset kita tuh harus berubah. Itu yang agak susah memang. Oke. Bahwa semua itu adalah Allah yang menyembuhkan, sabar dan Hmm. sholat memang walaupun tidak terkait langsung gitu ya. Sabar, Hmm. sholat, loh apa hubungannya sabar dengan sholat dengan penyakit gitu. Kadang-kadang orang kan berpikir seperti itu kan. Oke, sekarang saya Ternyata tanya dulu, ya, ya saya pinjol gini. Kita bukan ini, kita tuh harus menyadari, Pak. Allah menciptakan kita itu untuk apa? ibadah Coba ada nggak perintah Allah menciptakan kita untuk menyembuhkan penyakit, untuk menyelesaikan masalah? Ada nggak perintahnya? Kan nggak nggak ada. ada. Iya, Perintah Allah itu namanya adalah beribadah. Beribadah itu menjalankan apapun dengan niat karena Allah. Nah, iya, supaya Allah tahu orang itu fokus beribadah atau tidak, maka Allah berikan namanya ujian. Berarti tujuan utama tuh ibadah atau ujiannya, Pak? ibadah, Nah, awas, tujuan ibadah. utama itu ibadah. Cuman karena Allah ingin menguji mana yang beribadah atau tidak, maka Allah kasih ujian. Nah, kebanyakan orang kesalahannya malah fokus di ujiannya, bukan fokus di niat ibadahnya, gitu loh, Pak. Iya betul. Makanya Allah kasih sakit, kasih masalah keluarga, kasih masalah ekonomi, kan itu sarana saja. Ngetes orang tersebut ketika diuji itu dia fokus meningkatkan ibadahnya atau fokus menyelesaikan sarananya. Padahal sarana itu Allah akan ambil setelah dia fokus kepada peningkatan ibadah. Jadi sebenarnya bukan tidak ada hubungannya, sangat berhubungan. Kenapa? Iya, iya, Sabar sholat itu berhubungan dengan kesembuhan penyakit. Karena sabar sholat itu ibadah. Penyakit itu hanya sebagai sarana. Kayak saya mau ke Bandung, bisa naik kereta, bisa naik mobil gitu kan. Bisa naik iya, iya, pesawat, betul. kan begitu. Jadi sebenarnya konsep pemikirannya harus diluruskan dulu. Karena ini nggak bisa berpisah, ini pasti berkaitan. Sekarang saya tanya nih, menurut Pak Irwan, cara Allah menguji orang sabar atau tidak, terus dengan apa kalau nggak dengan masalah? Iya betul. Dengan Tapi masalah itu jangan, harus kita ya. terjebak dengan fokus permasalahannya. Makanya Allah tidak menyuruh kita menyelesaikan. Allah akan menolong ketika Bapak Ibu sesuai dengan apa perintah Allah. Begitu.
Ya, ya. Jadi kalau orang sakit, pusing, udah minum bodrek nanti sembuh, itu nggak boleh lagi ya saat ngomong begitu ya. Ya kalau kita udah ngaji gini harusnya udah nggak begitu berpikirnya kan. Iya, itu kan di orang-orang awam kan biasanya seperti itu kan. Sakit, kita terima dulu, kita mohon Iya, kepada Allah agar diberikan kesembuhan, baru minum bodrek. Jadi iya, sikap langkah di awal pun akan berbeda, Pak. Orang yang memahami sama yang tidak memahami kan. betul. Kayak gini lah waktu kita kecil, pokoknya kita disuruh sekolah, kadang-kadang kita malas tapi orang tua kita kan maksa. Akhirnya setelah gede, Iya, oh orang tua saya nyuruh sekolah tuh biar saya pintar, biar saya jadi dokter, saya jadi mandiri, kan begitu yang terjadi sebenarnya. iya, Nah, iya, jadi jangan sampai hikmah itu kita tahu belakangan. Oh, iya, ternyata Allah kasih masalah itu tujuannya baik, tapi udah belakangan kan sayang Pak. Mending dari iya, awal, dari depan kita sudah mengerti tujuan dan maksud Allah memberikan iya, suatu permasalahan. iya. Baik. Oke. Ya, makasih, Sted. Makasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian Ya, dadakan selanjutnya. Ya, mari Pak Eko kita tutup pembacaan ya. Al-Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.